Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, alhamdulillah sekarang pelajaran SKI waktunya untuk meringkas. Yang akan Ibu sebutkan, kalian wajib mempersiapkan buku tulis SKI serta alat tulisnya. Contoh, buku tulis dan pensil dan penghapus. Pelajaran kedua, kehidupan bangsa Arab sebelum Islam. Kaum Arab dibagi menjadi 3. Pertama, Arab Ba'idah. Arab Ba'idah yaitu kaum Arab terdahulu yang sejarahnya tidak bisa dilacak secara rinci, seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran. Contoh, kaum Ad, kaum Thamud, dan kaum Iram. Kedua, Arab Aribah, yaitu kaum Arab yang berasal dari keturunan Ya'rub bin Yasjub bin Qata'an. Arab Musta'ribah. Ketiga, Arab Musta'ribah yaitu kaum Arab yang berasal dari keturunan Nabi Ismail alaihi salam. Mereka mendiami kota Mekah. Dan mereka dikenal dengan sebutan Adnaniyah. B. Kehidupan masyarakat Arab pra-Islam. Masyarakat Arab dibagi menjadi 2 golongan. Pertama, penduduk kota dan penduduk pedalaman. Suku yang tinggal di perkotaan, mereka hidup menetap di wilayah tertentu. Sedangkan suku yang tinggal di pedalaman, mereka hidup berpindah-pindah tempat dari suatu lembah ke lembah yang lainnya. Kendaraan yang mereka gunakan adalah unta. Binatang ini sanggup menahan dahaga lantaran tubuhnya memiliki kantung air. Mata pencaharian suku yang tinggal di kota adalah bercocok tanam dan berdagang. Sedangkan mata pencaharian suku pedalaman adalah berternak. Suku pedalaman dikenal dengan sebutan kaum Badui. C. Kehidupan masyarakat Mekah pra-Islam. Kehidupan mereka sangat keras dan terbelakang, sehingga mereka disebut dengan zaman jahiliyah. Kehidupan mereka sangat keras dan terbelakang, sehingga zaman tersebut dikenal dengan sebutan zaman jahiliyah. Perbuatan tercela yang mereka lakukan adalah mereka tega membunuh anak-anak mereka sendiri lantaran takut tidak dapat memberi makan. Kedua, mereka meminum minuman keras. Ketiga, berjudi. Keempat, mengadu nasib. Sedangkan sifat-sifat terpuji
yang mereka lakukan yang dapat kita teladani adalah mereka pemberani. Kedua, suka menepati janji. Ketiga, membela kehormatan. Keempat, serta memuliakan tamu. Suku yang paling disegani di kota Mekah adalah suku Quraisy, yaitu Abdul Muthalib. Beliau adalah kakek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdul Muthalib mendapat kepercayaan mengatur pembagian air dari sumur Zam-Zam. Beliau juga menjamu tamu-tamu yang datang ke kota Mekah untuk beribadah di Ka'bah. D. Kepercayaan, agama, dan tradisi bangsa Arab. Pada mulanya, bangsa Arab menganut agama Nabi Ibrahim, yaitu menyembah Allah semata. Namun, seiring waktu, mereka meninggalkan keyakinannya. Bermula dari perbuatan seorang Quraisy bernama Ammar bin Luhai. Ammar bin Luhai, dia membawa berhala Hubal dari Syam. Masyarakat pun akhirnya mulai menyekutukan Allah dengan menyembah berhala tersebut. Nama-nama berhala yang paling besar dan yang paling diagungkan adalah Hubal, Lata, dan Uzza. Hubal, Lata, dan Uzza. Tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menaklukkan kota Mekah, di sekitar Ka'bah terdapat 360 Ka'bah. Beliau menghancurkan semua berhala-berhala tersebut sehingga runtuh semua. Selain itu, ada pula beberapa tradisi yang menjadi bagian dari keyakinan mereka, seperti pertama, mengundi nasib dengan anak panah. Kedua, percaya kepada perkataan peramal atau dukun atau ahli perbintangan. Ketiga, menggantungkan jimat-jimat di pohon yang bernama Zatu Anwat. Keempat, at-tiyaroh atau meramal nasib dengan sesuatu. Kelima, mengubur hidup-hidup bayi perempuan karena takut aib. Keenam, mereka membolehkan seorang anak menikahi ibunya sendiri. Perekonomian masyarakat Arab. Masyarakat Arab mempunyai beragam mata pencaharian, dan yang paling banyak mereka lakukan ada 3. Pertama, berternak. Kedua, berdagang. Dan yang ketiga, bercocok tanam atau bertani. Hasil dari perkebunan mereka adalah kurma,
gandum, dan anggur. Sedangkan hasil dari peternakan mereka adalah unta dan kambing. Pasar saat itu yang terkenal di kota Mekah adalah Pasar Ukaz. Pasar Ukaz. Penduduk Mekah memiliki kegiatan perdagangan di luar Mekah. Dibagi sesuai dengan musimnya. Pertama, saat musim dingin, mereka berdagang ke wilayah Syam. Ulangin, saat musim dingin, mereka berdagang ke wilayah Syam. Dan yang kedua, saat musim panas, mereka berdagang ke wilayah Yaman. Ulangi, saat musim panas, mereka berdagang ke wilayah Yaman. Mereka berdagang secara berkelompok-kelompok agar barang dagangan mereka tetap dalam kondisi aman dan terlindungi. Alhamdulillah, sekian dari pelajaran SKI. Semua ringkasan sudah ada di situ. Insya Allah kalian saat ujian atau ulangan harian kalian bisa melihat dari ringkasan tersebut. Terima kasih sudah menyimak, mendengarkan, serta menulis semua ringkasannya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.